Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9C. Untuk pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, bahwa di akhir kegiatan belajar mengajar kita kan ada diskusi ya, satu soal yang agak berbeda sedikit. Nah, soal yang kemarin Ibu ambil itu adalah soal persilangan kombinasi antara kelinci hitam dengan putih yang kemudian menghasilkan keturunan yang berbeda sedikit. Nah, kemudian ada juga yang ini ya. Jika pada F2-nya ada 24 ekor kelinci, kemudian ada berapa yang berwarna abu-abu. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau dari kata-katanya kemarin, ini kan persilangan monohibrid ya. Berarti ada satu sifat saja, yaitu warna saja yang disilangkan. Rambut. Nah, jadi induknya dikatakan genotipnya H besar H besar. Disilangkan dengan H kecil gitu ya. Kemudian menghasilkan keturunan pertama berambut abu-abu semuanya. Perlu diperhatikan untuk mengingat sifat fenotip itu kamu boleh tulis di bawahnya. Dikatakan di soal itu, jika genotipnya ini, maka fenotipnya adalah ini, hitam. Kalau genotipnya H kecil, dia katakan putih. Nah, parental 1. Kemudian soal menyebutkan bahwa keturunan pertama semuanya abu-abu, berarti F1 semuanya abu-abu. Kita tahu dari mana? Kita silangkan dulu seperti biasa. H besar H kecil, H besar H kecil, pakai cara biasa ya. Kemudian yang ini dikatakan 100% adalah abu-abu. Nah, perlu diperhatikan, abu-abu ini adalah sifat baru yang muncul dari induk jantan dan betinanya yang pertama. Ya, jadi setiap ada genotip yang heterozigot, ini kan heterozigot, dia pasti warnanya ini. Itu ya. Oke, lanjut. Kelinci apa saja yang dihasilkan pada F2? Otomatis F2 itu kan berasal dari parentalnya sesama F1 disilangkan. Jadi P2 adalah seperti ini, ya kan? Silangkan menghasilkan F2. H besar H besar, H besar H kecil gitu ya genotipnya. Ibu perbesar dulu layarnya. Oke. Lalu ini H besar H kecil, dan yang terakhir adalah H kecil H kecil. Nah, karena yang homozigot dominan ini adalah hitam, sama seperti induknya yang di atas, ya kan? Yang ini sifat yang heterozigot ini sama dengan F1, yaitu abu-abu. 1 ada 2 abu-abunya. Sedangkan yang homozigot resesif sama dengan induk pertama, yaitu putih. Hitam dan putihnya muncul lagi. Nah, kemudian dikatakan jika F2 diperoleh 24 ekor, ini totalnya 24 ekor, berapa yang berwarna abu-abu? Abu-abunya ada berapa? Perlu diketahui bahwa genotip atau fenotip ini memang ada secara hukum Mendel, itu segregasi karena memang ada 4 saja. Bukan berarti jumlah individu yang dihasilkan juga 4. 4 ini hanya menyebutkan perbandingan kemungkinannya. Jadi jumlah organisme yang dihasilkan dari persilangan ini sangat mungkin lebih dari 4. Ya, tapi perbandingan genotipnya adalah tetap dari genotip yang terbentuk. Nah, misalnya di dalam persilangan ini ada 24 ekor seluruhnya si kelincinya ini, dikatakan abu-abunya ada berapa kira-kira? Abu-abunya kita ambil saja. Dalam perbandingan itu hitam itu ada berapa? 1 ya. 1 dari 2, 3, 4. Yang abu-abu ada 2, 1, 2. Oke, yang putihnya ada 1.
Ini kan tidak dipakai dalam soal. Oke, berarti yang kita pakai adalah 2 dari berapa genotip yang terbentuk? 1, 2, 3, 4 genotip. 2/4 dikali berapa ekor? 24 ekor perkiraannya. Kita hitung aja, 24 dibagi 4, 6 berarti 12 ekor. Jadi kalau ada soal dengan perbandingan, kamu kalikan dengan berapa persen atau berapa perbandingan individu yang didapatkan dari genotipnya. Oke? Jadi kurang lebih seperti itu cara menjawab soal yang kemarin Ibu bagikan di pertemuan sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pertemuan kali ini? Ada video yang sebelumnya sudah Ibu bagikan linknya, jadi harap ditonton dengan baik, disimak. Garis-garis besar yang harus kamu pahami sekali adalah cepet. Sorry ya, kegoncang tripod Ibu. Yang harus kamu pahami sekali adalah cara membuat gamet. Ya. Kalau persilangan dihibrid itu perlu itu perlu ada gamet dulu yang harus disegregasi atau dipecahkan dari alelnya. Jadi gini, untuk mengekspresikan sesuatu, gen itu kan harus berpasangan ya. Ya, jadi misalnya gen B dengan B, jadi dia harus satu pasang. Nah, ini kalau persilangan monohibrid, bagaimana kalau suatu organisme itu kan tidak mungkin hanya satu sifat yang akan tersilang dari induknya gitu ya. Jadi pasti ada sifat-sifat lain, makanya ada bentuk persilangan dihibrid, trihibrid, bahkan polihibrid, artinya semua sifat itu banyak sekali yang dihasilkan dari induk jantan dan betina. Nah, dalam hukum Mendel ada yang namanya hukum segregasi. Jadi segregasi itu artinya gen itu sebelum terbentuk dia itu akan tersegregasi dulu menjadi gamet. Gamet itu adalah sel kelamin. Secara meiosis namanya pembelahannya. Lalu ketika terjadi pembuahan, maka gen ini akan bertemu dengan pasangan gennya, yaitu jantan dengan betina di saat pembuahan gitu ya. Nah, di saat pembuahan itulah terbentuk pasangan gen yang baru. Untuk mekanismenya tidak perlu kalian pikirkan betul, yang terpenting adalah kalian memahami cara menyilangkan dan membuat gamet kalau terjadi persilangan secara dihibrid. Misalnya seperti contoh soal berikut yang mau Ibu bagikan ini ya. Ini Ibu zoom dulu. Seorang laki-laki dengan sifat rambut keriting dan mata kecil homozigot kawin dengan wanita dengan rambut lurus dan mata besar. Keriting dan mata besar itu dominan terhadap lurus dan kecil. Oke, sekarang kita analisis dulu genotipnya sesuai dengan soal saja ya, jadi kita tidak bingung nanti. Rambut keriting, mata besar, lihat yang disebut sebagai persilangan dua sifat dihibrid itu berarti ada dua fenotip yang akan diperkirakan muncul dalam persilangan itu, yaitu rambut dan bentuk mata. Kalau tumbuhan mungkin warna dengan bentuk biji misalnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai persilangan dengan dua sifat berbeda. Nah, ini tadi sudah Ibu pindahin ke sini tulis ya. Oke. Bagaimana dengan genotip F1-nya dikatakan di situ. Genotip F1-nya sebentar dulu ya. Agak bingung Ibu settingannya ini. Karena harus sambil nulis. Oke, F1-nya kita tuh nggak bisa langsung nyilangkan ke kanan begini. Jadi kita harus pisahkan dulu di induknya sendiri. Sesama alel ini kita pisahin. Jadi K ini kita lepas. Kemudian terbentuklah KM. Gitu ya. Kemudian ini KM. Prinsipnya sama dengan monohibrid. Kemudian ini KM. KM. Sama seperti video sebelumnya. Jadi ada 4 KM di sini.
ya. Di sampingnya juga sama, berarti ada 4K kecil, M kecil. Karena ini 4, ketemu 4, disilangkan berarti ada 16 kemungkinan genotip yang muncul pada F2-nya. Jadi kita masukkan ke sini. Ya, kita hasilkan dulu dari parental pertama, ini parental 1. Hasilnya adalah F1, baru kita ketemukan dengan sesama alelnya. K dengan K, ya. K besar dengan K kecil, M besar dengan M kecil. Jumlahnya ada 16, karena ini disilangkan. Lalu, ini kan adalah F1 ya, ingat. Untuk menghasilkan F2 berarti sesama F1 disilangkan. K besar K kecil, M besar M kecil. Kita cari dulu alelnya. Ada K besar M besar, ya. Kemudian ada K besar M kecil, K kecil M besar, K kecil M kecil, ya. Dari satu induk ini disegregasi dulu alelnya sehingga terbentuk 1, 2, 3, 4 jenis gamet. Yang satunya juga demikian. Nah, yang satu juga demikian, sudah Ibu tuliskan duluan. Lalu gamet-gamet ini kita masukkan ke dalam tabel sebanyak 16 buah. Ini juga dimasukin ke sini. K besar M kecil, K kecil M besar, K kecil M kecil. Nah, sama dengan penjelasan di video sebelumnya bahwa jika sifat dari bapak dan ibunya ini jelas, keriting itu dominan penuh dan apa tadi satunya? Mata besar itu dominan penuh, berarti setiap yang huruf K besar, mau dia homozigot atau heterozigot seperti ini, itu pasti hasilnya keriting. Ya, dan setiap ada huruf M besar, ingat kalau dia dominan berarti kan menutupi sifat yang resesif. Setiap ada yang homozigot atau heterozigot seperti ini, maka ini adalah matanya apa tadi? Besar. Ya. Nah, jadi bisa kita tentukan ya fenotipnya, berarti ini keriting besar. Keriting besar, keriting besar, keriting besar. Ini heterozigot. Ya. Demikian diisi sampai 16 kotak. Sampai 16 kotak seperti video sebelumnya, maka akan terbentuk yang mata besar, rambut keriting. Karena ini dominan semua, ada berapa tadi? 9 ya. Kemudian mata besar, rambut lurus, ada 3. Lalu mata kecil, rambut keriting, 3. Nah, sifat resesif yang sendiri ini, yang K kecil, M besar, M kecil gitu ya, itu dia akan berdiri sendiri, yaitu mata kecil, rambut lurus. Aduh, itu hanya 1, sehingga perbandingannya 9, 3, 3, 1. Ingat, persilangan di hibrid, ingat kata-kata Ibu, persilangan di hibrid, kalau sifat induknya semuanya dominan penuh, perbandingannya hasilnya selalu segini. Ada totalnya 16 genotip yang terbentuk di dalam F2. Oke? Nah, dipahami kembali, semoga bisa dimengerti. Kalau terlalu cepat, bisa kamu ulang-ulang videonya, dikurangi kecepatannya, karena Ibu mau memaksimalkan waktu ya, jadi biar tidak terlalu lama videonya. Oke, untuk pertemuan hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini, sampai ketemu di latihan soal. Selamat pagi.